Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan memeriksa kerapian anak semua. Tolong dijaga kerapiannya. Tasnya kalau bisa diletakkan di belakang. Ketua kelas, ya silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Siap, gerak. Mat, gerak. Tegak, gerak. Dan anak sekalian, selanjutnya Bapak akan membacakan absen. Siapa yang disebut namanya hilang hadir. Anggun Saputri, Anissa Zulfakalis. Baiklah anak sekalian, kegiatan selanjutnya adalah literasi. Silakan diperhatikan slide yang ada di papan tulis, yaitu literasi membaca surat At-Talaq, surat yang ke-65 ayat 4. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak minta kepada Fauzan, silakan Fauzan baca dengan suara yang lantang dan dengan kaidah tajwid yang benar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Wallahi. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 1974. Masih ingat bagaimanakah sahnya perkawinan menurut undang-undang tersebut? Dan masih ingat? Ya, silakan Robi. Menurut agama masing-masing, dilakukan menurut agama masing-masing. Bagus. Dianggap sah menurut undang-undang jika perkawinan itu dilaksanakan menurut aturan atau ajaran agama masing-masing. Bagi kita beragama Islam tentu secara aturan agama Islam. Baik, bagus ya. Kemudian yang kedua, ya Fani, tercatat dalam dokumen negara. Bagus. Maksudnya dokumen negara di sini tercatat dalam buku nikah. Artinya setelah menikah nanti akan mendapatkan dokumen resmi pemerintah berupa buku nikah. Baiklah anak sekalian, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah selalu mulus. Pasti ada permasalahan, perselisihan, pertengkaran maupun kekerasan. Nah, akibat terburuk yang terjadi dari permasalahan tersebut apa kira-kira? Perceraian. Ya, bagus kalian anak sekalian. Akan terjadi perceraian atau dalam istilah agama Islam disebut dengan talak. Apa? Talak. Maka materi kita pada pagi hari ini adalah talak. Kompetensi dasarnya silakan dilihat masih sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran, silakan Anda lihat dulu. Tujuan pembelajarannya sangat banyak. Silakan dilihat satu persatu. Nampak? Ya, sudah dibaca? Dapat. Nah, baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut akan terangkum dalam peta konsep berikut ini. Nah, inilah
yang akan menjadi materi pembelajaran kita pagi hari ini. Jadi setelah belajar pagi hari ini, diharapkan siswa mampu menguasai materi-materi yang ada di depan mengenai talak. Ya, mulai dari pengertian talak sampai akhirnya pada hikmah talak. Baiklah anak sekalian, coba amati gambar berikut. Gambar apa ini? Kekerasan atau dalam istilah lain disebut KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Gambar berikutnya, Palu. Apa makna palu? Palu hakim. Keputusan pengadilan agama. Keputusan tentang apa? Tentang perceraian. Kalau dilihat di depan palu itu ada cincin. Makna dari cincin tersebut? Yang biasa ketika nikah sebelumnya dipakai, karena terjadi perceraian maka terpaksa cincin tersebut dilepas kembali. Nah, baik, selanjutnya kita coba amati video berikut. Akan disimak dengan baik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita selesaikan fikih pernikahan, maka tab berikutnya kita akan membahas tentang fikih perceraian. Ya, perceraian dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah tolak. Berkaitan dengan bubarnya sebuah rumah tangga, maka inisiator atau yang memiliki inisiatif dan keinginan untuk bubarnya rumah tangga itu boleh jadi berasal dari suami dan boleh jadi berasal dari istri. Talak yang pertama ataukah kedua, maka seorang perempuan dalam masa iddah, seorang istri yang mendapatkan cerai pertama ataukah cerai yang kedua dalam masa iddah, dia seperti Anak-anak sekalian, dari video tadi yang telah anak-anak Bapak amati, apa informasi yang disampaikan Tentang talak. tentang apa yang tadi? Ya, tentang talak. Nah, bagaimana penjelasannya tadi? Apa saja yang dijelaskan? Pengertian talak. Nah, dari penjelasan tadi, apa yang bisa Anda simpulkan tentang pengertian dari talak? Putusnya ikatan pernikahan, terputusnya ikatan pernikahan Suami dan istri. suami istri, terputusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri dalam rumah tangga, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Jadi apa tadi? Terputusnya ikatan suami istri dalam rumah tangga secara keseluruhan atau sebagian. Baik, anak-anak sekalian, itu yang bisa disimpulkan. Nah, dalam video tadi belum dijelaskan ya bagaimana itu talak menurut bahasa. Nah, kalau kita lihat nih udah langsung secara istilah. Nah, kira-kira ada yang tahu kalau menurut bahasa talak itu apa? Lepasnya ikatan. Bagus. Ini dia menurut bahasa lepasnya ikatan. Kemudian menurut istilah lepasnya ikatan. Di sini kita tambah dengan lafaz-lafaz talak atau yang searti dan mengandung maksud sama dengan talak. Nah, kemudian anak sekalian, apa yang menjadi dalil dari talak ini? Baik anak-anak sekalian, akan Bapak sampaikan. Dalilnya adalah yang secara umum hadis dari Abu Daud, abghadul halali illallah at-talaq. Artinya perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. Jadi dia perbuatan halal, akan
sekalian, Bapak akan membagi kelompok diskusi. Nah, silakan dilihat. Ini pembagiannya. Kelompok 1 anggotanya Revi, Wulan, Dani, Nova, dan Salsa. Silakan nanti dicari lagi pengertian dan dalil Al-Quran. Kalau tadi kan dalil dari hadis ya, cari dalil Al-Quran tentang talak. Yang kelompok 2 Rahman, Anggun, Wahyu, Fani, dan Fauzan. Pembahasannya adalah hukum dan pembagian talak. Selanjutnya kelompok 3 Razlan, Anissa, Rizky, Gila, dan Valen. Pembahasannya adalah syarat dan rukun talak. Dan kelompok terakhir, kelompok keempat itu Robi, Vivi, Teddy, Asih. Pembahasannya adalah penyebab dan hikmah talak. Silakan diperhatikan lagi. Sudah ingat kelompoknya masing-masing? Sudah ingat materi yang akan didiskusikan? Nah, setelah ini silakan Anda duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nama kelompok sama dengan yang kemarin. Pak beri nama kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Usman, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan Anda duduk berkelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Anak sekalian, Bapak minta perwakilan masing-masing kelompok ke depan untuk mengambil kertas karton untuk diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Dan kelompok 4. Silakan anak-anak sekalian, kalian kerjakan. Bapak beri waktu 30 menit ya. Bapak beri waktu 30 menit. Silakan bekerja sama dengan baik. Dalam kalian mengerjakan, Bapak akan mengamati dan memberikan penilaian. Dan di akhir nanti akan Bapak pilih kelompok terbaik dan sales terbaik dari keempat kelompok seperti yang sebelumnya. Silakan bekerja. Ini pembahasannya tentang hukum dan pembagian. Bagian talak. Ya, pembahasannya tentang Syarat rukun, Pak. Nah, silakan. Ada ya syarat dan rukun. Ya, Pak Talak. Silakan. Dari sumber buku modul saja. Anda boleh mencari dari sumber internet. Ya, boleh dari video yang ada di internet atau artikel yang ada di internet. Ya, sumber dari internet untuk menambah referensi Anda. Ini Razlan ini. Razlan ini buat tadi. Itu apa yung? Anak semua sudah selesai tugasnya? Sudah? Baik, seperti biasa langkah berikutnya adalah kegiatan marketplace activity. Silakan anak-anak menunjuk sales untuk masing-masing kelompoknya. Ya. Sales masing-masing kelompoknya. Siapa salesnya? Revi lah, Revi. Ya, silakan. Semangat Revi. Lihat lagi. Ya kan. Pada awal-awal akhirnya Wanyu itulah Wanyu. Bisa saya. Silakan. Oke. Laki-laki pertanyaan. Hewan anak sekalian, sekarang silakan ditempel hasil karyanya
berbelanja informasi ke toko yang lain. Apa itu pengertian dari balik? Balik artinya orang yang sudah dewasa dan sudah berakal sehat. Apa lafaz yang menegaskan tentang talak? Lafaz yang menegaskan tentang talak. Contoh lafaz talak. Hai Anggun, aku ceraikan kamu. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu contoh lafaz dari talak. Yang artinya azam artinya sama dengan niat. Niat artinya tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya. Tujuan seseorang terhadap sesuatu yang dikehendakinya. Itu semua dalam malam untuk mentalak itu kan adalah itu wajib membayar kafarat. Kafarat itu atau Kafarat itu semua memerdekakan hamba saya. Kini hamba saya Renaldo puasa 60 hari berturut-turut. Kalau tidak sanggup, aja makan orang miskin sebanyak 60 orang. Kalian silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang yang berbelanja tadi silakan Anda melaporkan hasil belanja ke salesnya. Di sini salesnya Revi ya. Nah, silakan Bulan, Salsa sama Nova ya. Silakan dilaporkan hasil belanjanya kepada Revi. Apa saja yang dapat tadi. Nah, silakan. Boleh dicatat, bagus. Catat. Ya, silakan. Bulan. Usman bin Affan, saya mendapat informasi yaitu rukun dan syarat talak. Rukunnya ialah adanya niat atau azam. Yang kedua adanya lafaz yang menunjukkan kepada talak. Kan dilaporkan hasil belanjanya. Hasil belanja kami di kelompok 3, kami bertanya yang dimaksud dengan balik. Balik kan orang yang sudah dewasa. Habis itu kami pergi ke kelompok 4, bertanya kenapa dikatakan menjalin silaturahmi dalam hikmah talak. Dijawab sama Robi, ada secara baik-baik menurut Islam. Tadi pengertian talak, hikmah dari talak menghindari kemudaratan dan penderitaan, melestarikan tali silaturahmi, memberikan kedamaian lahir dan batin, memungkinkan untuk istilah berdamai, berpisah dengan baik-baik. Kasih ya. Informasi dari dapat informasi dari kelompok 3 tentang azam. Azam yaitu sama dengan niat, yaitu tujuan seseorang terhadap sesuatu yang dikehendakinya untuk dikerjakan. Sedangkan dari kelompok 2 tidak mendapat jawaban tentang menolak istri dengan 3 kali talak sekaligus. Yang lain mungkin ini sama. Baiklah anak-anak sekalian, tadi sudah dilaporkan hasil belanjanya. Hasil belanjanya ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ya. Pada tahap berikutnya, seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwasanya Bapak akan menilai kelompok terbaik, ya, mulai dari kerjasamanya, keaktifannya, juga hasil karyanya, dan begitu juga dengan sales terbaik. Sebenarnya semuanya bagus sekali. Sampai Bapak
bingung juga untuk menentukan. Nah, setelah Bapak telaah kembali, Bapak lihat prosesnya, kemudian juga tadi dari kegiatan marketplace activity-nya ada berapa yang menonjol dari penilaian ini. Ada yang Bapak lihat dia kelompok tersebut aktif bertanya kepada sales masing-masing kelompok. Bahkan ada juga yang salesnya kadang-kadang tadi tidak mampu menjawab pertanyaan dari orang yang belanja. Maka Bapak putuskan yang pertama kelompok terbaik pada hari ini adalah kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Silakan perwakilan kelompok Ali bin Abi Thalib ke depan. Ya, silakan ya, Fifi ya. Silakan menghadap teman-teman. Kemudian untuk sales terbaik, ya, sales terbaik yang berusaha ya menyampaikan barang dagangannya berupa informasi kepada para pelanggan. Yang Bapak melihat bukan kemampuan saja, tapi juga usahanya. Dia berusaha ya, dengan segala kemampuan yang ada. Maka untuk sales terbaik, Bapak beri nilai kepada kelompok Umar bin Khattab. Ya, silakan. Baik. Ini hadiah untuk kelompok yang terbaik ya, silakan diterima. Sales terbaik. Kita beri aplaus. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba menyimpulkan bersama-sama tentang materi kita. Ya, silakan dilihat. Dari hasil diskusi tadi, hukum talak itu ada berapa? Kelompok berapa yang jawab tadi? Kelompok 2. Hukum talak ada 4. Ada wajib, haram, sunnah, dan mubah. Nah, kapan talak itu menjadi wajib? Apabila suami istri berselisih dan tidak dapat didamaikan. Yang kedua, haram apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas. Nah, kemudian dan istri dalam keadaan haid, hamil, dan keadaan suci yang dicampuri pada waktu itu. Kemudian sunnah apabila suami tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya dan istri tidak bisa menjaga kehormatannya dan telah melampaui batas melanggar hukum Allah. Nah, maka jika kondisinya seperti ini, maka hukumnya menjadi sunnah. Kemudian yang keempat, mubah, dijatuhkan bila perlu. Jadi talak ini secara garis besar kita bagi menjadi 3 pembahasan. Talak dilihat dari boleh tidaknya rujuk suami. Kemudian talak dilihat dari metode cara menjatuhkan talak. Kemudian yang kedua, talak bain. Yaitu talak bain itu adalah suami tidak boleh rujuk kepada istrinya yang ditalak, melainkan setelah akad nikah baru. Talak dilihat dari cara menjatuhkan talaknya. Ada 2 jenis, talak sunni, kemudian ada talak bid'i. Talak sunni, sunnah, berarti talak yang dijatuhkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu dia masuk kepada talak bid'i. Talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Apa itu? Tadi mentalak 3 sekaligus, tidak boleh. Kemudian dalam keadaan nifas. Yang keempat, menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci tetapi telah digauli sebelumnya. Dari cara metode menjatuhkan talak, ya,
metode yang lain diantaranya talak sarih. Sarih itu talak yang diucapkan dengan kalimat yang jelas. Kemudian selanjutnya talak dengan isyarat khusus bagi yang bisu. Kemudian talak dengan mengirim utusan. Syarat talak, apa syaratnya? Kelompok sana ya, kelompok Usman, Islam, balik, sudah paham ya, berakal, suami tidak mabuk, ini dia tidak marah, tidak terpaksa, tidak sakit keras, tidak gila dan tidak keliru. Kemudian merdeka, artinya bukan hamba saya, tidak ditahan, tidak dipenjara. Kemudian istri sedang dalam keadaan bebas dari talak raj'i maupun baik. Penyebab talak ada 4. Nah, ini dia pembahasan dari kelompok 4 atau kelompok Ali. Apa penyebabnya? Ada berapa tadi? 4. Apa saja? Li'an, zihar, ilak, kemudian ta'liq, talak. Li'an itu apa? Yaitu suami istri yang melaknat. Yang kedua zihar. Zihar itu artinya punggung. Artinya menyamakan istri dengan ibunya, punggung ibunya. Contoh, suami berkata, kamu seperti punggung ibuku. Kemudian yang keempat, ini yang sering terjadi, ta'liq talak atau ta'liq talak. Itu melanggar perjanjian ketika setelah diucapkan akad nikah. Bisa dilihat, menghindari kemudaratan dan penderitaan. Kemudian yang kedua, hikmah talak adalah melestarikan tali silaturahmi. Artinya, walaupun orang bertalak sudah bercerai, tapi masih ada ikatan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri, terutama bagi yang sudah punya anak. Nah, kemudian memberi kedamaian lahir batin. Nah, daripada menderita rencak bercerai, damai. Kemudian memungkinkan untuk islah berdamai. Nah, kemudian yang terakhir adalah berpisah dengan baik-baik. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Baiklah anak-anak sekalian. Selanjutnya silakan dikerjakan LKPD. Kerjakan secara perorangan ya. Tulis nama, jawab di sini langsung. Berapa orang di sini? Silakan anak-anak sekalian kerjakan tugas pada LKPD yang telah Bapak berikan. Sekalian, dari kegiatan pembelajaran kita dari pagi sampai saat ini, bagaimana? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Bapak berharap semuanya untuk tetap bersemangat ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baiklah, untuk materi kita pada pertemuan yang akan datang adalah iddah dan rujuk. Silakan Anda baca di modul yang telah Bapak berikan. Silakan dibaca tentang iddah dan rujuk. Baik, terakhir sampailah kita di penghujung waktu. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih terkurang Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.